Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Semoga adik-adik dan sekeluarga sehat selalu ya di rumah. Wah, tak terasa sudah hari Minggu nih adik-adik. Kita masuk di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Silo. Nah adik-adik, pagi ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ana sebagai pelayan firman dan Kak Vika sebagai liturgos. Yuk adik-adik, kita masuk ke dalam ibadah. Kita siapkan hati untuk memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, lagu pembukaan kita pagi ini bermacam-macam anak. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah adik-adik, kita masuk ke lagu yang kedua ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati kakiku yang kecil, hati-hati kakiku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati kakimu yang kecil. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ana, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mulai ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang indah ini. Engkau sudah membangunkan kami di pagi ini untuk mengikuti IMPA online kami. Berkatilah ibadah IMPA online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkatilah juga Kak Ana yang akan menceritakan firman Tuhan pagi ini. Biar cerita ya pagi ini bisa menjadi pedoman untuk kehidupan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Ana, kita nyanyi dulu yuk satu lagu Baca Kitab Suci. Yuk nyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Hari haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, sebelum kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak mau ajak kita semua untuk berdoa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat Tuhan buat kami dan keluarga dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih kami juga telah boleh diberi kesempatan di pagi hari ini untuk kembali IMPA. Kami tadi telah melakukan puji-pujian. Kiranya Tuhan menerima dan berkenan puji-pujian yang kami naikkan tadi. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan akan mendengarkan cerita. Tuhan Yesus tolong berkati mulut,
telinga, hati kami, juga tangan kami, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami boleh melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, untuk bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Roma di Perjanjian Baru ya. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Ayo dibuka Alkitabnya yuk. Kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu belum? Kakak Ana tunggu ya, adik-adik mencari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah, yuk kita sama-sama membaca ya. Dengan judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, di kitab Roma yang tadi kita baca menceritakan bahwa Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Roma yang berisi tentang bagaimana cara hidup benar sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, Rasul Paulus menulis surat itu karena Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka dan kepada kita juga bahwa kasih karunia dan anugerah dari Tuhan itu harusnya membuat kita semua sebagai anak-anak Tuhan memiliki hidup yang baik, memiliki hidup yang benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, seperti yang Tuhan Yesus teladankan. Nah, karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita, telah memberkati kita, telah melakukan semua perbuatan baik ya bagi kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pun harus hidup menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang punya kasih, yang takut sama Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di kota Roma bahwa sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita, adik-adik, keluarga, kakak juga harus mau menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah dikuatkan oleh Tuhan Yesus lewat anugerahnya, lewat kebaikannya, lewat keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, kita pun harus menunjukkan sikap peduli, sikap mengasihi, sikap memperhatikan dan menguatkan orang lain di dalam Tuhan. Artinya apa, Kak? Artinya begini, kalau adik-adik melihat teman adik-adik atau keluarga atau siapapun ya yang sedang dalam kondisi yang susah, yang sedih, nah adik-adik harus bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Caranya gimana, Kak? Nggak usah yang susah-susah, nggak usah yang berat-berat adik-adik. Misalnya, adik-adik pernah nggak melihat teman yang dinakalin sama temannya? Misalnya adik-adik punya teman nih, namanya Budi. Nah, Budi ini lagi dinakalin sama Adi. Dipukul misalnya. Nah, adik-adik lihat tuh, apa yang adik-adik lakukan? Ayo, ada yang bisa jawab? Bantu Kak Ana jawabnya apa? Adik-adik harus
melerai, adik-adik harus memisahkan, adik-adik harus berani untuk menegur si adik. Tapi menegurnya jangan marah-marah ya, menegurnya dengan sopan, dengan kasih. Kita bilang sama adik, adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh nakal sama teman, kita harus mengasihi teman. Jadi kamu jangan memukul Budi lagi ya. Yuk, sekarang minta maaf ya, kita baikan lagi ya. Seperti itu contohnya, kita menolong orang lain, kita menolong orang lain yang lagi susah, menolong orang lain yang lagi dalam kondisi tidak baik. Contohnya apa lagi? Contohnya misalnya, ada teman yang kesulitan belajar nih. Dia bingung misalnya, terus nanya sama adik-adik. Misalnya ada teman adik-adik namanya Tommy. Nah, Tommy tiba-tiba nanya sama adik-adik, hai, kamu tahu nggak soal nomor ini jawabannya apa ya? Caranya bagaimana ya? Gitu. Nah, adik-adik kira-kira mau nggak bantuin Tommy? Mau kan? Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, adik-adik udah dikasih kepintaran sama Tuhan, adik-adik bantu si Tommy untuk mencari caranya, untuk mencari jawabannya. Ini jawabannya ada di sini loh, kamu baca ya. Atau belajar bareng adik-adik. Yuk Tommy, kita belajar bareng yuk, kita cari tahu bareng ini jawabannya apa, ini caranya bagaimana. Nah, seperti itu boleh. Lalu apalagi contoh yang ketiga? Misalnya saat jam istirahat, kalau sekolah sudah boleh masuk semua ya nanti. Misalnya saat jam istirahat, adik-adik ada lihat teman adik-adik tidak bawa bekal makanan. Jadi saat jam istirahat cuma duduk, diam di mejanya, di kursinya. Lalu adik-adik ini punya roti ada 2 potong dibawain sama mama. Apa yang adik-adik lakukan? Dikasih boleh nggak? Boleh, kita harus berbagi, kita tawarin. Hai Rina, kamu gak bawa bekal makanan ya? Ini aku ada 2 roti loh, buat kamu 1 ya. Kamu makan ya, biar kamu gak lapar saat belajar. Nah, seperti itu adik-adik contohnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan harus meneruskan kasih Tuhan dengan cara menolong orang lain dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak baik. Itulah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma tadi. Nah, adik-adik, lalu adik-adik juga harus berani ya, jangan malu-malu untuk melakukan kebaikan buat orang-orang yang membutuhkan. Meskipun adik-adik masih kecil, gak apa-apa, gak usah malu, gak usah takut. Selagi kita berbuat baik, pasti nanti Tuhan kasih kita berkat. Pasti Tuhan nanti kasih jalan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan itu. Ya, nah, sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa membantu, mengasihi, dan peduli sama mereka yang membutuhkan ya adik-adik. Nah, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita semua lewat bacaan di Roma pasal 15 ayat 1-3 tadi, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa selalu mau dan berani hidup saling menanggung kelemahan orang lain, hidup saling menanggung kesusahan orang lain dengan cara siap sedia untuk mengasihi dan menolong orang lain. Jadi, seperti contoh-contoh yang kakak bilang tadi, kalau ada teman yang berantem, adik-adik harus berani menegur supaya bisa bermain bersama, tidak berantem lagi, saling mengasihi lagi. Terus, kalau ada teman yang misalnya kesulitan belajarnya atau memecahkan soal, menjawab soal, adik-adik ajak untuk belajar bersama. Supaya apa? Supaya dia bisa menjawab soal dengan baik, sehingga pas ulangan tidak menyontek gitu adik-adik. Karena menyontek dan mengganggu teman atau nakalin teman itu bukan perbuatan yang baik ya.
Jadi sebagai anak Tuhan, kita harus berani melakukan perbuatan yang baik, harus mau peduli, memperhatikan, dan menolong sesama kita yang lemah, sesama kita yang sedang tidak dalam keadaan yang baik. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi kalau berteman juga gak boleh pilih-pilih. Semua harus kita kasihi, semua harus kita temenin, semua harus kita sayangin. Gak usah pilih-pilih karena dia misalnya beda suku kak sama aku. Gak apa-apa. Semua orang, semua anak Tuhan Yesus sayang, semua anak Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak, termasuk mereka. Jadi kita pun harus juga mengasihi teman-teman kita. Siapapun ya adik-adik, kalau adik-adik melihat mereka butuh bantuan, adik-adik kenal ataupun tidak, adik-adik mampu menolong, yuk jangan lupa untuk menolong. Ya, harus mau menolong dengan cara yang sederhana. Kalau misalnya adik-adik tidak bisa, boleh sampaikan ke mama papa untuk memberikan bantuan kepada orang itu. Misalnya adik-adik tahu teman yang sakit, mama aku mau jenguk ke rumah sakit atau ke rumahnya, anterin dong, boleh. Atau misalnya adik-adik mau mendoakan, mama aku mau telepon, si Bobby sakit, tolong teleponin ya, aku mau doain Bobby lewat telepon. Boleh, itu juga baik, itu juga bagus. Itulah sikap-sikap yang sangat diinginkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, adik-adik siapa yang mau menolong orang lain di sini? Siapa yang mau menolong orang yang lemah? Siapa yang mau membantu teman dan peduli pada sesama? Angkat tangannya. Bagus, puji Tuhan. Kita semua, kakak pesan sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, harus mau dan berani untuk selalu menolong orang lain yang membutuhkan, yang sedang dalam kesulitan, ya? Bisa? Puji Tuhan. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan cerita kakak hari ini. Sampai ketemu di cerita minggu depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Ana, kita respon dengan lagu Yesus Menginginkan Daku. Yuk adik-adik, kita nyanyi bersama-sama yuk. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang tadi kita telah dengar bersama, kakak Ana mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang telah kami baca dan telah kami dengar bersama. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan dan mengingatkan kami lewat tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan yang telah dikasihi Tuhan, kami pun harus meneruskan kasih Tuhan kepada orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kami diajarkan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Tuhan berkati kami agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami memiliki keberanian untuk menegur orang lain yang bersalah dan mengajarkan teman-teman kami yang misalnya berbuat salah untuk menjadi berbuat benar. Tuhan bantu kami. Tolong kami untuk bisa menjadi anak Tuhan yang baik, yang bukan hanya mendengarkan dan menerima kasih Tuhan tetapi meneruskannya. Sehingga Tuhan bisa memakai kami untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami ingin meneruskan kasih Tuhan kepada sesama. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang baik, yang menolong sesama, sehingga berkat yang Tuhan berikan bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong pimpin dan ajarkan kami untuk selalu bisa hidup menjadi anak Tuhan yang baik dalam perkataan dan dalam perbuatan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ya kita sudah di penutup ibadah online kita pagi ini. Lagu penutup kita pagi ini yaitu Cintakan Yesus. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus harusnya tak tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Adik-adik, sebelum Kak Vika menutup IMPA online pagi ini, kita tutup dulu yuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberkati IMPA online kita pagi ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan terima kasih karena sudah boleh mengizinkan kami untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan sedikit cerita firman-Mu. Semoga apa yang adik-adik dengar pagi ini bisa menjadi pedoman untuk kehidupan adik-adik. Berkatilah adik-adik dalam masa tumbuh dan kembangnya, dan berkatilah juga kedua orang tuanya yang bersama adik-adik. Inilah doa dari kami yang kurang dari sempurna, tapi kami yakin Tuhan akan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.
Bapa